bermusyawarah dengan bapak, mama, kakak, adik di rumah. Itu salah satu contoh dari demokrasi. Demokrasi itu tidak hanya pemilihan umum, pemilihan OSIS, apalagi. Jadi demokrasi di Indonesia ini ditunjukkan dengan misalkan bermusyawarah, pemilihan daerah, pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan sekolah, dan lain-lain. Prinsip demokrasi atau demokrasi seperti apa sih di Indonesia selain demokrasi langsung? Dia tahu? Nah, prinsip demokrasi di Indonesia tadi kan ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung, perwakilan atau tidak langsung. Nah, secara umumnya demokrasi di Indonesia ini mengarah adalah demokrasi Pancasila. Itu yang di dalamnya ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Sudah Ibu kasih materi atau sudah Ibu jelaskan materi tentang demokrasi. Nah, sekarang kalian bikin kelompok, satu kelompok 4 orang. Akan dibikin kelompok, nanti kita menganalisis sistem demokrasi di Indonesia. Oke, kita akan bikin kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjawab hasil diskusi kami. Setelah melihat gambar ini, kami berpikir bahwa demokrasi memberi kesempatan yang sama bagi semua orang untuk menyampaikan pendapat dan ikut serta dalam kehidupan bernegara. Gimana teman-teman? Apakah ada yang berpendapat lain? Ya, sudah pas? Pas. Oke, beri aplaus untuk kelompoknya Hedi. Mungkin itu yang kami dapat sampaikan. Saya Hedi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tentang sistem demokrasi di Indonesia. Apakah semua kalian sudah paham? Di sini siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, yuk silakan yuk. Demos yaitu rakyat, sedangkan ke atas yaitu pemerintahan. Pengertian demokrasi apa? Dan demokratis yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Prinsipnya yaitu kedaulatan rakyat, kebersamaan, kebebasan berpendapat, transparansi dan akuntabilitas, perlindungan dan hak asasi manusia.